Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Moderator Mas Bahtiar Kurniawan, tokoh umat Islam, rektor kita Dr. Gunawan Budianto, yang oleh Bu Nur sekarang dipanggil Al-Ustad Gunawan, Ustad Rektor, dan Mas Agung, Ketua BPH kita, serta Ketua LPPI, dan Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu sekalian untuk acara pengajian Ramadan. Saya nanti akan menyampaikan dengan agak santai dan volume suara yang saya atur karena nanti siang masih ada satu sesi lagi sebagai tugas dari PP untuk melayani banyak pihak. Kita biasanya di bulan Ramadan, itu pengajian Ramadan di kampus kita UMY secara nasional, tapi untuk tahun ini tidak diselenggarakan secara langsung dan diselenggarakan dengan cara yang beragam lewat pengajian online. Dan kali ini UMY menyelenggarakan khusus pengajian Ramadan ini untuk keluarga besar kita sendiri. Tadi sudah banyak disampaikan tentang peran Muhammadiyah dari Pak Agung dan juga Pak Rektor, dan ada banyak perspektif atau pemikiran yang juga penting bagaimana kita menyikapi dan hidup di tengah suasana musibah COVID-19 sekarang ini dengan hikmah, optimis, tetapi tetap ikhtiar dan tawakal.
Kalau pengajian kali ini tadi dikasih tema kontekstualisasi, itu serius sekali ya, seperti pengajian para guru besar saja. Saya akan coba konstruksi secara lebih simple, secara lebih santai, bagaimana kita mencoba membangun alam berpikir yang bisa menggambarkan sikap keberagamaan kita dan kemuhammadiyahan kita di dalam suasana yang tidak normal sekarang ini. Pak Rektor tadi sudah bagus bagaimana kita mengambil hikmah sampai ada sesuatu yang berharga, menghidupkan keluarga sebagai institusi yang penting, sampai lahir imam keluarga yang sesungguhnya. Itu sangat penting itu. Juga tadi Pak Agung bagaimana Muhammadiyah meyakinkan umat tentang pandangan keberagamaan kita di tengah suasana yang darurat, bukan suasana yang normal. Sampai sekarang mungkin juga masih ada tarik-menarik dalam berpikir keagamaan maupun dalam hal menyangkut persoalan-persoalan umum mengenai kita menghadapi musibah pandemi yang dahsyat ini. Dan itu wajar sebagai satu proses di mana manusia selalu belajar dari keadaan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, kita diajari dua hal dan diberi Tuhan dua hal, yakni ilmu dan hikmah. Yu'til ilm wal hikmah, itu dalam Al-Quran disebut beberapa kali. Ilmu tentu sudah kita pahami sebagai pengetahuan yang sistematik, yang dari itu kita bisa membaca realitas, lalu mencari solusi, dan hidup berdasar ilmu. Dan ilmu dalam Islam itu juga menjadi napas yang menyatu dengan keberagamaan. Sampai di Al-Quran secara tegas Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali engkau berkata, bersikap, bertindak tanpa ilmu. Karena sesungguhnya nanti pendengaranmu, penglihatanmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Jadi ada dimensi teologis di dalam Islam tentang kita berilmu, bukan semata-mata dimensi yang bersifat epistemologis dan urusan keduniawian semata. Di luar ilmu ada hikmah, yakni kemampuan yang melampaui pancaran dari ilmu yang melampaui, yang juga lahir dari qalb. Al-hikmah adalah sesuatu yang tidak mudah kita raih. Tetapi orang dituntut untuk mencari hikmah dan sering diilustrasikan sebagai barang yang hilang, artinya barang yang langka. Tetapi dalam praktek kita bisa mengambil hikmah. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, ambil hikmah ketika musibah sekarang ini menghidupkan keluarga. Tapi untuk sampai ke sana itu perlu pencarian. Persis ketika Ramadan juga sama, bahwa puasa Ramadan itu ada banyak hikmah di dalamnya. Tadi ada kata-kata yang penting, bahwa pandemi ini telah memporak-porandakan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya pernah menulis di Republika bahwa pandemi ini telah meruntuhkan segala segmen dan
area hegemoni dalam kehidupan kita. Kekuasaan politik, ekonomi, kedikjayaan orang, mobilitas sosial, globalisasi, bahkan juga menara ilmu dan teknologi yang begitu dibanggakan di era revolusi 4.0 ini, tiba-tiba seakan-akan gagap menghadapi dahsyatnya makhluk Tuhan yang sangat kecil ini, yang bernama corona. Hampir semua negara awalnya gagap. Bahkan mungkin sampai sekarang ada sebagian yang tetap gagap juga. Rubah-rubah cara mengambil keputusan dan kebijakan. Juga ilmu mulai juga perlu rendah hati di saat sekarang ini. Konon katanya vaksin yang akan bisa ditemukan itu baru 1-2 tahun ke depan. Mudah-mudahan bisa cepat. Dalam banyak hal, kita memang perlu merenung, perlu muhasabah. Satu, kita ambil dalam konteks teologis, karena ini menyangkut dimensi keberislaman kita dan kemuhammadiyahan kita. Wabah ini telah mengantarkan kita untuk meninjau kembali pandangan teologis kita. Pada tingkat masyarakat dunia, sekarang ini kan yang dominan adalah alam pikiran humanisme dan ilmu pengetahuan teknologi, yang untuk banyak hal itu terputus dari Tuhan, terputus dari agama. Dalam sejarah Eropa Barat, sebagai sumber dari kemajuan modern dan ilmu pengetahuan modern, yang dari situ lahir proses transmisi ilmu di seluruh dunia, kita menyadari dan kita tahu bahwa Barat dengan gerakan pencerahan, gerakan modernisasinya, mereka memotong Tuhan dan agama dari humanisme dan ilmu pengetahuan. Memang ada konteksnya karena mereka punya trauma tentang agama. Agama yang serba teologis dan teokrasi, agama yang serba teosentris, yang tidak peduli pada rasionalitas, pada ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup. Lalu mereka lari menjadi dunia yang sekular. Saya pikir saatnya sekarang juga mereka perlu belajar bahwa ternyata dunia yang sekular itu tidak cukup memadai ketika sekarang berada dalam pandemi yang dahsyat, yang tidak diperkirakan sebelumnya. Negara-negara maju yang dulu kita asumsikan kokoh dan kuat sistem kesehatannya, dan mereka menjadi negara maju, ternyata menjadi negara paling tinggi tingkat penularan dan korbannya. Ini satu contoh bahwa perlu ada tinjauan terhadap paradigma humanisme sekular yang keliru. Karena apapun manusia dimanapun memerlukan Tuhan, memerlukan bimbingan agama. Tetapi tentu saja bagi umat beragama, bagaimana kita menghadirkan pandangan ketuhanan dan pandangan keagamaan yang di satu pihak kokoh secara teosentrisnya, tetapi juga mampu hidup di tengah-tengah kebutuhan kemanusiaan dan kesemestaan. Duribat alaihimudillah ainnama tsuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Ali Imran ayat 112. Ini bisa menjadi patokan kita untuk reorientasi terhadap pandangan teologis, bahkan terhadap pandangan kosmologi kita dalam kehidupan modern saat ini. Nah,
UMY dan Muhammadiyah perlu berada di garis depan di dalam menawarkan pemikiran-pemikiran dan pola hidup keagamaan yang di satu pihak menghadirkan dimensi hablum minallah yang kokoh, yang kaya, sekaya Asmaul Husna, dan sekaya kemahakuasaan Allah dalam menciptakan segala hal di alam semesta ini, sehingga Allah menjadi Rabbul Alamin, Allah Tuhan alam semesta. Pada saat yang sama juga Muhammadiyah dan UMY bisa menghadirkan pandangan-pandangan dan pola hidup keagamaan yang bisa menjadi syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi dalam kehidupan. Saksi tidak sekedar menjadi saksi yang pragmatis dan praktis, tetapi berperan dalam kehidupan dan memberi arah jalan dalam kehidupan umat manusia berdasarkan pandangan tauhid dan hablum minallah yang kokoh dan kaya itu. Jika Barat punya trauma tentang agama abad tengah yang teosentrisme dan tidak peduli pada antroposentrisme, yang serba hablum minallah dan tidak peduli pada hablum minannas, umat Islam jangan taklid dan mengikuti hal yang sama. Karena di samping sudah tahu itu salah jalan, pada saat yang sama Islam, agama kita adalah Islam yang memiliki fondasi teologis yang tawazun antara langit dan bumi, antara hablum minallah wa hablum minannas. Yang kedua, dalam perspektif kita hidup, baik dalam konteks politik, ekonomi, budaya, dan apapun yang menjadi kebanggaan selama ini, sebutlah sebagai dimensi kesemestaan, kita juga perlu melakukan reorientasi. Kalau dulu Pak Kunto Wijoyo pernah menawarkan ilmu profetik misalkan, lalu Kiai Dahlan sejak awal menghadirkan Islam berkemajuan dengan tajdidnya, maka sebenarnya dari UMY dan dari Muhammadiyah harus lahir God's view, pandangan-pandangan kehidupan yang bisa menjadi alternatif di antara banyak kutub ekstrim sekarang ini. Dunia modern sekarang ini jujur, karena satu dan sekian banyak hal, itu melahirkan ekstremitas, bahkan ekstremisme. Dalam keagamaan, ketika ada kehidupan yang chaos, sekular dan liberal, sebagian umat semangatnya bagus, ingin menghadirkan Islam yang kafah, tetapi cara pandangannya tidak bayani, burhani, dan irfani. Lalu yang ditawarkan adalah Islam yang juga sama gulunya, sama ekstrimnya, yakni menarik diri dari dunia dan menghadirkan Islam yang parsial. Semangatnya ingin ke salaf, tetapi salafnya adalah salaf yang parsial. Ekstrim dilawan ekstrim. Karena sekuler, maka menjadi anti dunia. Lalu serba ubudiyah. Ubudiyah pun menjadi kehilangan dimensi tahsinahnya. Misalkan soal sholat, bagus sekarang semangat untuk kembali ke masjid, tetapi perlu ada koreksi juga bagaimana semangat khusyuk, baik di masjid maupun di luar masjid, dan semangat tahsinah, kebaikan yang dipancarkan dari sholat itu, yang menghasilkan kesalehan pribadi dan sosial. Dan di saat seperti ini,
Tuhan memberi pelajaran baru buat kita seperti disampaikan Pak Rektor. Di rumah pun kita bisa beribadah sama khusyuknya dan menghasilkan energi kebaikan yang sama dahsyatnya ketika di masjid. Kita rindu masjid, kita ingin semuanya kembali normal, dan kita terus bermunajat dan berikhtiar akan badai ini segera berlalu. Tetapi ketika kondisi belum memungkinkan secara objektif dan wabah masih punya potensi menular, manfaatkan tanpa penuh keraguan dan kebimbangan kita beribadah di masjid, berkualitas khusyuk sama sebangun bahkan tidak kalah ketika kita di masjid. Itu adalah hikmah dan kekayaan kita di dalam memberi pemahaman dan makna keberagamaan. Juga dalam kehidupan politik ekonomi, sedahsyat apapun urusan dunia, tetap ada batasnya. Kekuasaan sehebat apapun, ada batasnya. Dimanapun. Karena itu maka perlu menjadi koreksi buat kita. Agar kita semakin rendah diri dan rendah hati terutama. Rendah diri di hadapan Tuhan, rendah hati terhadap sesama manusia. Bahwa batas kemampuan manusia itu memang ada kodo dan takdirnya. Saat seperti inilah, Nabi mengingatkan kita jangan tetap angkuh. Karena keangkuhan itu, kata Nabi, batorul haq wa gomtun nas. Setiap keangkuhan itu akan membuat kita jauh dari kebenaran dan selalu merendahkan orang lain. Banyak hal dalam langkah dan kebijakan hidup manusia itu tidak selamanya bagus dan sempurna. Belajarlah mendengar orang, belajarlah rendah hati, belajarlah melihat kanan dan kiri. Dalam mengurus negara pun sama. Siapapun yang diberi mandat Allah, diberi mandat oleh rakyat, baik di eksekutif maupun yudikatif dan legislatif, ingat bahwa itu kekuasaan yang fana dan harus ditunaikan dengan amanah. Jika seseorang, sekelompok orang dan institusi merasa paling berkuasa, memang secara duniawi bisa melakukan apa saja. Saya sering mengilustrasikan memindah Candi Borobudur dalam tempo sesingkat pun bisa dilakukan. Tetapi untuk apa kekuasaan itu dilakukan? Membawa maslahat atau membawa madarat? Kita juga yang diberi amanat perlu rendah hati bahwa semuanya kita tidak dikdaya. Hanya menghadapi makhluk Tuhan yang tak terlihat dan sangat kecil. Dunia porak-poranda. Dan kalau kita tidak pandai-pandai mengelola hidup ini, bisa-bisa kita kehilangan arah iman dan kehidupan. Pandangan dunia yang profetik tetapi juga punya nilai dan wawasan kemanusiaan semesta, itu harus lahir dari kita. WMY saatnya juga dengan para akademisinya yang tangguh, menghasilkan pemikiran-pemikiran keilmuan yang tidak sekedar mengekor pada paradigma yang sudah ada sekarang ini. Lahirkan paradigma baru yang profetik, tetapi tetap inklusif dan punya nilai kesemestaan. Ilmu juga jangan ditarik pada dimensi-dimensi yang dia bukan ruang untuk ilmu. Jika itu ruangnya akidah, dia itu ruangnya ibadah, jangan bawa ilmu ke ruang itu, kecuali untuk mencari dialog antara dimensi ilmu dan tauhid. Karena syarat-syarat ibadah dan syarat-syarat akidah
berbeda dengan syarat-syarat muamalah. Dimensi ibadah itu dasarnya adalah dasar yang haram, kecuali yang diperbolehkan. Sementara dimensi ilmu, dimensi muamalah, itu dasarnya boleh, kecuali dilarang. Dilarang pun harus kokoh dasarnya, tidak sembarang melarang dan bikin fatwa keilmuan. Sehingga ilmu menjadi tidak rigid. Ilmu tetap punya jalurnya sunatullah yang semesta, yang punya watak rahmatan lil alamin. Yang ketiga yang perlu menjadi reaktualisasi sekaligus juga hikmah dalam kehidupan kita adalah ukhuwah. Di saat seperti ini justru kita harus menunjukkan bagaimana ukhuwah insaniyah kita itu sebagai hasil dari ihsan teruji. Coba kita lihat, ada banyak hal yang ternyata kita rapuh. Selama ini kita begitu bangga dengan gotong royong, bangga dengan sikap sosial dan tradisi sosial kita yang guyup. Tetapi beberapa contoh menggoyahkan tatanan sosial itu. Ketika awal saudara-saudara kita diangkat atau dibawa dari Wuhan ke sini, ada penolakan. Bahkan ketika wabah terjadi, ada syahidah kita yang meninggal ketika bertugas, ditolak makamannya di kampung halamannya atau di tempat lingkungannya dia ada. Sekian banyak contoh menunjukkan ternyata kita rapuh. Dalam kehidupan keberagamaan pun, ketika tarzih sudah memberi guidance ibadah di rumah misalkan, masih ada sebagian kita yang terus memaksakan diri, lupa bahwa yang dilarang bukan ibadahnya di masjid, tapi physical distancing yang menjadi patokan. Memang masih ada orang ke pasar, masih ada orang berkerumun, tetapi kan itu tidak harus menjadi contoh kita berbuat yang sama. Cara keliru kok malah mau kita ikuti. Justru di saat seperti ini, lihat nasib orang banyak. Lihat para petugas kesehatan kita yang harus bertugas dengan pertaruhan nyawa. Dan sudah ada 42 yang dipanggil Allah. Kita, apalagi mungkin kita ahli ilmu sosial, ahli ilmu keagamaan, paling kita bisa berdebat dengan kerasnya. Tapi ketika ada orang sakit positif corona, yang nangani siapa? Dokter, perawat, rumah sakit, bukan kita. Bahkan di kuburan pun ketika dimakamkan, awal-awal mereka yang ada dari rumah sakit itulah yang sampai ke kuburan. Kita mendekat dan bersentuhan saja sudah takut. Ini satu contoh. Maka sikap empati kita, sikap kemanusiaan kita yang lahir dari ukhuwah, yang lahir dari ta'awun, itu teruji. Adakah kita ingin menghadirkan keberagamaan yang ihsan, yang irfani, selain bayani? Oh, tidak ada yang hilang ketika kita harus beribadah di rumah. Memang kita rindu masjid. Suatu saat setelah semuanya normal, insya Allah, semuanya juga kembali normal. Maka di saat ruang seperti ini kita gunakan untuk empatik dan simpatik. Yang berikutnya yang juga penting untuk menjadi acuan kita dalam hal hikmah dan reaktualisasi adalah bagaimana kita menghadirkan praksis sosial untuk kemanusiaan
Aisyah dan Muhammadiyah dengan gerakan ta'awun. Majelis lembaga begitu rupa terpanggil, juga UMY. Kita sejak tanggal 2 Maret sudah mendeklar ketika kami kebetulan saat itu bertemu dengan Presiden untuk acara pembukaan muktamar yang semula mau kita selenggarakan bulan Juli itu, tapi akhirnya kita putuskan kita undur sampai Desember. Saat itu Muhammadiyah mengumumkan 15 rumah sakit yang siap. Biarpun mungkin betul-betul siap itu tidak juga, rumah sakit pemerintah aja belum siap, tetapi komitmennya adalah komitmen Al-Ma'un tadi, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rektor. Komitmen Al-Ma'un itu sudah menjadi DNA kita, menjadi darah daging kita, yang melekat dengan jiwa keberagamaan kita. Sekarang alhamdulillah gerakannya sudah masif sampai ke tingkat cabang dan ranting. Dan ini jangan dianggap biasa dan sepele. Memang mungkin tidak heroik kalau kerja-kerja kemanusiaan itu. Ini ada Mas Bahtiar dan kawan-kawan. Kerja MPM dan semua majelis yang bergerak di bidang gerak kemanusiaan itu tidak populer, tidak heroik, bahkan mungkin dianggap tidak membawa amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal sesungguhnya di situ ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, di situ ada tauhid. Tuhan kita hadirkan bersama orang-orang yang memerlukan. Dihadiskan Nabi bersabda, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahihi. Itu sufisme sosial sebenarnya hadis ini. Allah bersama para hambanya ketika para hamba itu bersama saudara-saudaranya yang memerlukan. Itu tauhidnya Muhammadiyah. Tauhid kemanusiaan. Praksis Al-Ma'un yang menghadirkan agama sebagai solusi untuk mengangkat martabat dan kemuliaan kaum du'afa mustadafin dan mereka yang sedang dirundung derita. Jika tidak kita, lalu siapa yang mau berbagi dan peduli? Dan itu Islam. Dan itu bagian dari ibadah. Kenapa kita mesti risau dengan sesuatu yang memang hilang, kita tidak di masjid, tetapi pada saat yang sama bahkan Allah mengkonversi nilai itu menjadi Tuhan bersama hamba itu. Siapa yang tidak suka ditemani oleh zat yang maha segalanya? Tuhan bersama kita, menemani orang-orang yang pergi, berbagi, bahkan dengan bertaruh nyawa. Maka kita sebut, bahkan Tarjih juga menyebutkan, termasuk petugas kesehatan yang meninggal di saat ketika dia juga berkhidmat dan beriman, dia sama dengan syahid. Hadis ta'awun tadi memperkokoh Quran tentang ta'awun. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, perspektif ini perlu diperkaya terus oleh Muhammadiyah. Amal usaha kita juga alhamdulillah sudah menjadi bagian dari itu. UMY kelihatannya sederhana membagikan makanan, tetapi itu luar biasa. Selain bentuk perjuangan yang lain, perguruan tinggi kita Muhammadiyah itu kan dihitung sudah berapa puluh miliar mengeluarkan. Bahkan MCCC kita itu mentarget pembagian sembako sampai 1 juta paket.
Mungkin tangan kita itu tidak sekuat tangan negara, tetapi kita kokoh. Semangat kita adalah yadul ulya, laisa yadus sufla. Maka menjadi tidak bijaksana kalau di tengah suasana seperti ini masih muncul egoisme. Egoisme beragama, egoisme pribadi, egoisme kelompok. Karena egoisme itu adalah menunjukkan kita masih anania. Dan anania itu, apalagi kalau dilandasi oleh ada unsur hawa nafsunya, itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita perangi di saat bulan Ramadan ini. Karena itu hikmah Ramadan di tengah COVID-19 ini justru harus kita lipat gandakan yang saya sebut sebagai mi'raj ruhani kita. Kalau Ramadan di kala normal itu biasa, biarpun tetap perjuangan. Tetapi Ramadan di saat musibah yang memerlukan kita berbagi dengan penderitaan sesama kita, itu baru namanya apa yang oleh Imam Al-Ghazali disebut sebagai puasa khususil khusus, puasa istimewa. Puasa yang tidak sekedar mengubah jadwal makan dan minum, tetapi naik ke puncak tertinggi makrifat dan hakikat kita beruhani, di mana menyambung dimensi hablum minallah dan hablum minanas sama kokoh dan sama kayanya, dan sama memberi nilai manfaat dan maslahat untuk orang banyak. Islam begitu kaya memberi arah hidup kita. Bahkan tarjih itu termasuk lewat PP Muhammadiyah juga berada di garis depan dengan sikap keagamaan yang mengambil jalan karena darurat kita mengambil langkah-langkah ijtihad yang kokoh. Dan semuanya punya dimensi keagamaan yang kuat. Memenuhi rukun dan orientasi maqasidus syariah kita. Selain hibduddin, tapi juga hibdun nafs. Menjaga agama, ya, termasuk menjaga masjid, tetapi hibdun nafs itu juga tujuan dari syariah kita. Apa yang dilakukan tarjih itu selain memberi panduan praktis dan praksis, sebenarnya buat warga Muhammadiyah memperkaya hasanah keagamaan kita. Yang hakikatnya apa? Orang punya perspektif yang sama kayanya dalam situasi apapun kita beragama. Persis yang dicontohkan Umar, yang sering saya ulang di banyak tempat. Ketika dia pergi dengan pasukannya ke Syams, dan terbukti di lembah itu ada wabah, lalu Umar lari menghindar. Dikritik oleh sahabat, engkau lari dari takdir Allah. Umar jawab, betul saya lari dari takdir Allah yang satu, tetapi menuju takdir Allah yang lain. Itu perspektif Islam yang kaya, yang dimensi ilahiyahnya tetap kokoh, tetapi memberi solusi pada problem kehidupan yang real. Kadang kita masih mendengar orang, kenapa sih takut corona? Takut hanya harus pada Gusti Allah. Cara berpikir seperti itu seperti benar, tapi sesungguhnya keliru. Mentasabuhkan takut kepada Allah sama dengan takut kepada corona, justru malah di situ menjadi keliru. Kalau Mas Bahtiar ketemu harimau yang ganas, biarpun pakai pecis dan sedang berpuasa, ya monggo, mau dicoba enggak? Hadapi aja harimau ganas itu. Jangan menyamakan ketakutan kepada Allah dengan maksud meninggikannya dengan ketakutan pada makhluknya yang sesungguhnya akhirnya merendahkan posisi ilahiyah kita. Secara tidak langsung justru merendahkan yang seharusnya kita tinggikan. Tasabuh yang keliru. Ala kulli hal,
bahwa dalam perspektif seperti ini, itu Tarjih dan Muhammadiyah mengajarkan kita membaca kenyataan itu perlu dimensi yang luas. Dimensi akidahnya kena, ibadahnya kena, akhlaknya kena, muamalah duniawiyahnya kena. Dan ini juga harus dengan perspektif bayani, burhani, dan irfani. Kadang memang di lingkungan kita ini banyak, kita ini pandai-pandai, pinter-pinter, tapi mempraktekkan pendekatan yang multiperspektif itu kurang kaya. Dulu kita di pesantren belajar usul fikih selain fikih. Kenapa diajari usul fikih? Agar kita tidak hanya belajar yang praktis, tapi belajar kenapa yang praktis itu kita ambil langkah. Kenapa keputusan itu diambil? Nah, usul fikih itu kaya sekali. Pak Agung tadi sudah memberi beberapa contoh, dan itu yang juga dipakai oleh Tarjih. Sehingga ada dasar Quran, ada dasar hadis, ada usul fikihnya. Usul fikih itu memperkaya kita. Dalam banyak hal juga, misalkan menggunakan perspektif amar ma'ruf nahi mungkar, itu perlu bayani, perlu burhani, perlu irfani. Hati-hati. Jangan pendekatan teori konflik dalam rumpun marxisme maupun neomarxisme, yang kadang ini diambil saja oleh para aktivis muslim secara tidak sadar. Agama mengajarkan itu multi perspektif. Bayani pun juga harus kaya. Satu kata tidak cukup dengan kata itu. Dia harus lihat kata yang lain. Satu ayat dengan ayat yang lain. Dengan pendekatan istiqra' maknawi misalkan. Burhani apalagi, ada akal pikiran, ada ilmu, ada konteks, dan lain sebagainya. Irfani, ada hati, ada rasa, dan ada ihsan. Dakwah pun bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada juga dimensi syadid, keras. Tapi di mana kerasnya? Di situ ada yu'til ilmu wal hikmah. Tapi kalau kita tidak mau memperkaya perspektif itu, nanti bisa-bisa Muhammadiyah atau orang-orang Muhammadiyah kita ini ketinggalan kereta. Dulu kita berada di garis depan di dalam memelopori orientasi dakwah yang baru dan tajdid pemikiran yang baru. Di saat seperti sekarang ini justru kita harus mulai reorientasi dan reaktualisasi pemikiran Muhammadiyah yang kaya. Kampus juga perlu connecting dengan Muhammadiyah sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah. Kami senang banyak orang pandai, akademisi yang mumpuni di kampus-kampus termasuk di UMY. Mari optimalisasikan ilmu kita dengan hikmah kita menjadi kekayaan yang bisa memperluas arena dakwah Muhammadiyah dan tajdid Muhammadiyah. Sehingga ilmu Bapak Ibu sekalian dan kita semua itu memberi maslahat untuk orang banyak. Bukankah kita hafal khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia terbaik adalah yang memberi manfaat bagi orang banyak. Hadis ini menurut riwayat Ibnu Katsir ini juga terkonek dengan surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Di mana di situ di tafsirnya disebutkan yahbaru ta'ala an hadhil ummah ummatul Muhammadiyah bi annahum khairu ummah. Ayat ini berbicara tentang umat pengikut Nabi Muhammad, yakni Muhammadiyah. Nah, kebetulan kita menisbahkan nama kita, gerakan kita pada nama Nabi akhir zaman. Bi annahum khairu ummah. Sesungguhnya mereka adalah umat terbaik. Nah, satu dimensi umat terbaik adalah yang memberi manfaat. Ilmunya tidak di menara gading. Ilmunya tidak mercusuar. Dia menyinari dirinya, tetapi juga menyinari semesta dan lingkungan.
Dan itu kenikmatan dan anugerah kalau kita jalankan. Persyaratan-persyaratan dunia akademik tetap kita penuhi. Scopus dan lain sebagainya, itu bagian dari ritme akademik kita. Tetapi pada saat yang sama, panggilan untuk kontekstualisasi dan transformasi ilmu bagi pencerahan masyarakat, itu menjadi niscaya buat seluruh kampus Muhammadiyah. Lebih-lebih yang sudah naik kelas ke kampus-kampus yang akreditasinya A. Artinya panggilan keilmuannya itu juga semakin tinggi, baik pada tahap pribadi maupun kolektif. Satu ciri dari amal yang akan terus bersambung dan menjadi pahala di yaumul akhir adalah al ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh si empunya. Saya pikir hadis ini luar biasa, bahwa ilmu yang memberi pencerahan di sekitarnya, itulah ilmu yang membuat kita berpahala dan sampai ke surga. Ilmu yang menjadi tiket ke surga, selain menjadi ilmu sebagai penanda kualitas peradaban kita. Jangan sampai kita baik dalam hidup maupun dalam dunia ilmu itu seperti kisah Abu Nawas yang sering saya ceritakan. Ada seseorang yang sedang sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Lalu tetangganya bertanya, "Wahai Fulan, sedang apa engkau sibuk?" "Saya sedang mencari barang yang hilang." Lalu ditanya, "Memangnya ingat nggak hilangnya di mana?" "Seingat saya hilangnya di dalam rumah." "Lalu kenapa engkau cari di halaman?" Dia jawab, "Rumahku gelap." Ini ilustrasi seorang begawan ya. Abu Nawas itu jangan dianggap seperti Kabayan gitu ya, dalam mitos Sunda. Di mitos Sunda pun Kabayan sebenarnya sebagai ahli dekonstruksi, cuman cara membacanya orang Sunda keliru. Dia memberi nuansa yang luar biasa. Inilah yang oleh Topler disebut dengan disorientasi. Manusia yang mengalami kehilangan arah dalam jalan hidupnya. Dia berada di situ, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Persis seperti ilustrasi dalam pepatah kita, tikus mati di lumbung padi. Tikus mati di lumbung padi. Itu kan sesuatu yang paradoks. Tentu kita tidak akan sampai seperti ini, tetapi hikmah yang perlu kita ambil adalah bagaimana keberagamaan kita, ilmu kita, itu mencerahkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, bahkan dunia semesta. Itulah makna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.